Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rahmatullah. I will explain you about communication, English language teaching or ELT. What is mean by English language teaching or ELT? Is the practice and theory of learning and teaching English for the benefit of people whose first language is not English. English language teaching is a widely used teacher-centered term as in the English language teaching division of the large published house ELT training etc. English language teaching has essentially evolved in two broad directions: instruction for people who intend to live there, and for those who do not. This division have grown firmer as the structure of these two industries. Learning English as a foreign language is a pivotal means of communication. Start that the learning of language content may be the main goal, of course, but language itself is not ultimately a goal. First of all, the EFL students should have command of the grammatical system and achieve a high degree in language competence in order to use it fluently when delivering message. Second, students should be aware of the use of the linguistic competence as used in communicative situations. Third, skill and strategy should be developed so as to communication meaning effectively. Finally, students should be aware of the social meanings of language forms with the use confident forms in the text. Yang dimaksud dengan English Language Teaching or ELT adalah praktek dan teori belajar dan mengajar bahasa Inggris untuk kepentingan orang yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. Pengajaran bahasa Inggris adalah istilah yang berpusat pada guru secara luas seperti dalam divisi pengajaran bahasa Inggris dari penerbit besar, pelatihan, ELT, dan lain-lain. Pengajaran bahasa Inggris pada dasarnya telah berkembang dalam dua arah yang luas. Yang pertama, pengajaran untuk orang-orang yang berniat untuk tinggal di sana dan untuk mereka yang tidak. Divisi ini telah tumbuh lebih kokoh sebagai instruktur kedua industri ini. Mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing adalah sarana komunikasi yang sangat penting, menyatakan bahwa pembelajaran konten bahasa merupakan tujuan utama dari suatu kursus, tetapi bahasa itu sendiri pada akhirnya bukanlah tujuan. Itu adalah sarana, secara khusus sarana untuk mengkomunikasikan pesan. Mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran dan negosiasi informasi antara setidaknya dua individu melalui penggunaan simbol verbal, nonverbal, model lisan, dan tertulis, dan proses produksi pemahaman. Pertama-tama, siswa EFL harus menguasai sistem tata bahasa dan mencapai tingkat kompetensi linguistik yang tinggi agar dapat menggunakan dengan lancar saat menyampaikan pesan. Kedua, siswa harus menyadari penggunaan kompetensi linguistik ini seperti yang digunakan dalam situasi komunikatif. Ketiga, keterampilan dan strategi harus dikembangkan untuk mengkomunikasikan makna secara efektif. Akhirnya, siswa harus menyadari makna sosial dari bentuk bahasa dengan penggunaan bentuk yang nyaman dan konteksnya. According to Richard and Roach, the elements that underlie learning theory can be seen in several CLT, communicative language teaching, practice. However, one of these elements can be described as a principle of communication activities that involve real communication that forest learning. The second element is the principle of the text, activities in which language is used to carry out tasks which mean developing learning. The third element is the principle of meaningfulness,
language, which means supporting the learning process for students. Learning activities are therefore selected according to how well the teacher engages their students to meaningful and real use of language, not just practical messaging about language patterns. According to this theory, the acquisition of communicative competition in language is an example of skill development involving both cognitive and behavioral aspects. To cognitive to cognitive aspect involving internalizing plans to create a broad behavior for language use is plan drivers primarily from the language system. They include rules of grammar, procedure for using vocabulary, and social custom governing speech. Menurut Richard Roach 1999, unsur-unsur yang mendasari teori belajar dapat dilihat dalam beberapa praktik CLT. Namun, salah satu unsur tersebut dapat digambarkan sebagai prinsip komunikasi, kegiatan yang melibatkan komunikasi nyata yang mengembangkan pembelajaran. Unsur kedua adalah prinsip tugas, aktivitas di mana bahasa digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berarti mengembangkan pembelajaran. Unsur ketiga adalah prinsip kebermaknaan, bahasa yang berarti mendukung proses pembelajaran bagi pelajar. Kegiatan belajar yang karenanya dipilih sesuai dengan seberapa baik mereka atau guru melibatkan siswanya dalam menggunakan bahasa bermakna dan sebenarnya. Menurut teori ini, pemerolehan kompetensi komunikatif dalam bahasa adalah contoh pengembangan keterampilan yang melibatkan baik aspek kognitif dan aspek perilaku. Aspek kognitif melibatkan internalisasi rencana untuk membuat perilaku yang sesuai. Untuk penggunaan bahasa, rencana ini utamanya berasal dari sistem bahasa. Mereka termasuk aturan tata bahasa, tata cara memilih kosakata, dan adat sosial yang mengatur tentang berbicara. B. Aspek perilaku melibatkan otomatisasi rencana-rencana ini sehingga mereka dapat dikonversi menjadi kinerja yang lancar di waktu yang sebenarnya. Hal ini terjadi terutama melalui praktik dalam mengkonversi rencana menjadi kerja. Dalam teori ini terdapat sebuah dorongan dan penekanan pada praktik sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan komunikatif. I think that's enough. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.